Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, pencipta manusia dan alam semesta, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu bersabda kepada kami melalui kitab suci, alam semesta, dan sesama kami. Utuslah Roh-Mu yang kudus kepada kami masing-masing, agar kami mau membuka diri kami untuk mendengarkan sabda-Mu dan merenungkannya. Semoga kami tidak hanya mendengarkan, tetapi juga mampu melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Sekali peristiwa, Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapakah yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan hasil tanahku." Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu hari seorang frater bertanya kepada salah seorang mudikanya, OMK. Kata frater itu kepadanya, "Untuk apa kita hidup dengan melakukan segala sesuatu setiap hari? Apa sesungguhnya yang kita usahakan, yang sedang kita cari, dan mungkin nanti yang mau kita capai?" Lalu pemuda itu menjawab, "Uang dan barang, relasi yang banyak, gengsi dan profesi, serta harta dan kuasa, karena sering dianggap dapat memberi jaminan kenikmatan, kesenangan, kegembiraan, dan kebahagiaan." Lalu frater itu bertanya kembali, "Apakah dengan memperoleh semuanya itu orang sungguh merasa bahagia? Bagaimana kalau pada suatu saat uang ternyata bisa habis, barang bisa rusak, gengsi bisa turun, profesi bisa pensiun, teman bisa pergi, relasi bisa pudar, takhta dan kuasa bisa selesai? Apakah kita masih bahagia?" Kemudian pemuda itu terdiam dan sadar
kalau kebahagiaan duniawi ternyata dapat sirna, dapat hilang. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pada umumnya kita menginginkan banyak hal untuk kita miliki. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengingatkan kita untuk selalu waspada terhadap ketamakan. Yesus membuat suatu perumpamaan tentang orang kaya yang merasa puas apabila memiliki segala sesuatu, sehingga ia menjadi lupa bahwa nyawanya sendiri adalah milik Allah. Yesus mengingatkan kita untuk waspada. Harta kekayaan bisa membutakan kita. Karena itu jalan untuk mencapai kebahagiaan sejati ialah menggantungkan diri kepada Allah yang tak akan pudar, tak akan pergi, dan tak akan mati. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, bacaan hari ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengumpulkan harta atau meraih impian kita yang besar. Yesus mengingatkan untuk waspada akan ketamakan. Jikalau kita memiliki harta yang banyak, hendaklah pula kita membantu orang yang membutuhkan. Tidak ada sesuatu pun di dunia ini yang dapat memberi jaminan kebahagiaan selain kepada Allah. Tuhan adalah pemilik kehidupan. Saudara-saudari, kita bersyukur atas segala pemberiannya bagi hidup kita di dunia. Pemberian Tuhan dalam bentuk harta benda maupun jabatan atau apapun yang membahagiakan kita, hendaknya kita tidak perlu tamak dan rakus, apalagi sampai melekat kepada harta itu, daripada kepada Tuhan yang memberikan kehidupan kepada kita. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, segala talenta yang Tuhan berikan kepada kita hendaknya kita kembangkan dengan sebaik-baiknya. Jikalaupun dengan talenta itu kita menjadi orang yang sukses, hendaknya kita tidak melupakan Tuhan, Sang Pemilik kehidupan ini. Hendaknya kita bersyukur atas rezeki yang diberikan Tuhan. Selain itu, kita juga dituntut untuk tidak seperti orang kaya yang tamak dan bodoh. Kekayaan yang kita miliki tidaklah bersifat kekal. Oleh karena itu, marilah kita membantu saudara-saudari yang berkekurangan. Selain itu, kita juga tetap berdoa kepada Tuhan dan berbuat baik dalam hidup sehari-hari, agar kita memperoleh kebahagiaan kekal dalam kerajaan surga. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas segala pemberian-Mu yang cuma-cuma di dalam hidup kami. Semoga kami dapat membagikannya pula dengan cuma-cuma kepada orang yang membutuhkan. Kami mohon ya Bapa, jikalau kami berpaling daripadamu, tuntunlah kami selalu di jalan-Mu. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus. Pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah
dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.